Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa di Malam Mencekam. Di sini saya akan menghadirkan cerita-cerita yang sangat menarik sekali, yang semoga saja bisa menghibur teman-teman semuanya. Sebuah cerita horor dengan judul Nyai Cempaka Weni. Malam itu, hujan turun benar-benar sangat deras. Diiringi suara petir yang bertubi-tubi, terlihat beberapa orang berteduh di bawah cungkup di sebuah kawasan pemakaman. Kita harus bagaimana lagi, Kang Suraji? Apa kita selamanya akan terus menjadi pelarian seperti ini? Tanya seorang wanita kepada lelaki yang dia panggil Suraji. Mendengar pernyataan wanita itu, Suraji hanya bisa tertunduk sambil menyeka air hujan di mukanya dengan kedua telapak tangannya. Entahlah Rasmi, aku sendiri juga tidak tahu. Saat ini, di pikiranku yang penting kita semua bisa selamat, jawab Suraji kepada wanita yang ternyata bernama Rasmi itu. Nanti kalau hujan sudah reda, kita lanjutkan perjalanan. Dan jika sudah sampai di dalam hutan di ujung kampung, kita bisa sedikit berlega hati. Di sana banyak sekali para pengungsi dari kelompok kita, ujar Suraji panjang lebar. Iya Kang, aku nurut saja. Yang penting aku bisa membawa ayah ibuku ini ke sana, jawab Rasmi sambil memeluk wanita setengah tua di sampingnya yang tidak lain adalah ibunya. Di sampingnya juga ada seorang lelaki yang juga sudah setengah tua, yang ternyata adalah ayahnya Rasmi. Lelaki setengah tua itu juga ikut memeluk Rasmi. Sudahlah, Nduk. Yang penting kita semua bisa selamat, kata lelaki tua itu. Dan kamu Suraji, kami mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih padamu. Entah apa jadinya jika tidak ada dirimu, kata lelaki tua itu kepada Suraji. Sudahlah Pak De, tidak usah dipikirkan, jawab Suraji. Suraji ini adalah calon suaminya Rasmi. Padahal sebentar lagi mereka akan menikah. Namun karena suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang terjadi di saat itu membuat rencana mereka buyar. Suraji dan Rasmi ini sepasang kekasih yang aktif dalam organisasi masing-masing, di mana Rasmi ini salah seorang anggota Gerwani di desanya. Dia ini juga seorang sukarelawan yang sering mengajari wanita-wanita di desanya agar bisa membaca, menulis, dan belajar ilmu pengetahuan lainnya. Begitu juga dengan Suraji. Suraji ini aktif dalam sebuah organisasi yang bernama Pemuda Rakyat. Suraji ini kesehariannya juga mengajari pemuda di desanya belajar membaca, menulis, berhitung, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Namun, ketika meletus sebuah gerakan Partai Komunis di Jakarta, semua itu benar-benar membuat impian mereka musnah. Suraji dan Rasmi yang sebenarnya mempunyai niat mulia untuk mencerdaskan orang-orang di desanya ini, akhirnya mau tidak mau dia menjadi buronan para tentara dan orang-orang yang berseberangan dengan induk organisasi mereka. Di mana seperti yang banyak kita ketahui, Pemuda Rakyat dan Gerwani bernaung di bawah Partai Komunis Indonesia. Sudah banyak teman-teman Suraji dan Rasmi yang ditangkap dan dihilangkan nyawanya tanpa melalui pengadilan. Tapi untungnya mereka dan kedua orang tua Rasmi bisa melarikan diri dan berniat pergi menuju ke hutan tempat persembunyian yang aman. Ketika hujan sudah reda, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Mereka tidak ingin membuang-buang waktu, karena saat itu jika terlambat sampai ke hutan saja, mereka bisa-bisa tertangkap para tentara. Namun, malang tak bisa ditolak dan untung pun tak dapat diraih. Ketika sudah hampir sampai di tujuan, di tengah jalan mereka berpapasan dengan segerombolan orang yang mencegat mereka. Dan orang-orang ini sebenarnya masih tetangga mereka sendiri. Namun karena berbeda organisasi dan berseberangan, orang-orang ini berniat menangkap Suraji dan rombongannya. Berhenti! Teriak salah seorang yang mencegat mereka. Ternyata orang itu adalah Karjo yang sebenarnya masih ada hubungan famili dengan Suraji. Rasmi dan rombongannya langsung berhenti begitu mendengar teriakan itu. Suraji pun langsung menghampiri Karjo dan meminta Karjo untuk melepaskan mereka.
Tolonglah Pak D Karjo, tolonglah. Mereka ini tidak salah apa-apa. Tolong lepaskan mereka Pak D, kata Suraji menghibah-hibah kepada Karjo. Namun ternyata Karjo tidak menghiraukan kata-kata Suraji yang menghibah-hibah itu. Bahkan dia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka semua termasuk Suraji. Melihat gelagat yang tidak baik itu, akhirnya Suraji langsung menggandeng Rasmi dan mengajaknya berlari sekencang mungkin. Kedua orang tua Rasmi pun juga sebenarnya sudah ingin melarikan diri. Tapi karena usianya sudah lanjut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika Karjo dan anak buahnya menangkap mereka. Karjo dan Rasmi terus berlari sekencang-kencangnya, sampai akhirnya mereka terjatuh dalam sebuah lubang bekas galian untuk membuat batu bata. Disitulah mereka bersembunyi. Mereka sempat mendengar beberapa orang sedang berbicara, sedang mundar-mandir di atas lubang mereka. Setelah dirasa orang-orang itu pergi, perlahan-lahan Karjo dan Rasmi memberanikan diri mengintip melihat apa yang terjadi. Di kejauhan sana mereka melihat peristiwa yang sangat mengerikan, di mana Karjo dan anak buahnya menyiksa kedua orang tua Rasmi dengan sangat keji dan tanpa peri kemanusiaan. Sampai akhirnya kedua orang tua Rasmi menemui ajalnya. Rasmi hampir berteriak melihat peristiwa itu. Tapi dengan sigap Suraji langsung membekap mulutnya sambil berbisik, "Sudahlah, diamlah Rasmi, diamlah. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ikhlaskanlah kedua orang tuamu." Malam telah berlalu dan berganti pagi. Namun, Rasmi dan Suraji masih belum berani keluar dari lubang galian tempat mereka bersembunyi. Mereka menunggu malam hari untuk melanjutkan perjalanan menuju hutan yang tinggal beberapa langkah lagi. Seharian penuh, mereka menahan lapar dan haus di dalam lubang. Mereka benar-benar tidak berani keluar, karena setiap saat mereka mendengar hilir mudik patroli tentara. Sampai akhirnya, malam kembali menyelimuti daerah itu. Suraji dan Rasmi melanjutkan perjalanan yang tinggal sebentar lagi menuju tempat pengungsian di dalam hutan. Sampai di dalam hutan, mereka pun akhirnya bertemu dengan banyak sekali orang-orang dari organisasi mereka yang berhasil meloloskan diri. Di sini mereka hidup dari berburu dan mencari ikan di sungai. Mereka pun makan seadanya. Rasmi dan Suraji makan dengan lahap ketela bakar yang diberikan beberapa orang yang menaruh hibah kepada mereka. Keesokan harinya, Suraji mengatakan kepada Rasmi kalau dia akan kembali ke rumahnya. "Tapi Kang, bukannya saat ini situasinya sangat berbahaya, Kang?" kata Rasmi, sangat mengkhawatirkan keselamatan Suraji. "Tapi apa boleh buat Rasmi? Aku harus tahu nasib ibuku. Ibuku di rumah seorang diri." Akhirnya Rasmi mau maklumi kekhawatiran Suraji. Karena bagaimanapun juga, keselamatan ibunya adalah yang utama. "Baiklah Kang, tapi kamu yang hati-hati ya." "Iya Rasmi, doakan aku supaya bisa selamat." Esokan malamnya, Suraji berangkat ke desanya dengan sembunyi-sembunyi. Suraji tidak berani melewati jalan-jalan. Dia terpaksa bersusah payah menelusuri pinggiran sungai agar terbebas dari patroli tentara dan orang-orang yang berseberangan dengan organisasinya. Akhirnya, Suraji sampai juga di belakang rumahnya. Dia menaiki sungai yang langsung tertuju dengan belakang rumahnya. Dia pun mengintip ke dalam. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Suraji pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Dia geledah semua ruangan. Namun, dia tidak juga menemukan sang ibu. Tiba-tiba, entah siapa yang memberitahu. Tiba-tiba datanglah para tentara mengepung rumahnya. "Waduh, siapa juga yang memberitahu keberadaanku di sini?" ujar Suraji yang tidak sadar kalau salah seorang tetangganya melaporkan kehadiran dia di rumahnya. Kembali Suraji berlari kencang lewat belakang rumahnya. Walaupun saat itu rumahnya sudah dikepung, tapi Suraji masih bisa berhasil lolos dan lenyap di kegelapan malam. Para tentara dan orang-orang yang mengepungnya serentak mengejar Suraji. Intinya, mereka tidak akan memberi ampun. Sampai ke ujung dunia pun akan dikejar. Suraji terus berlari sampai akhirnya dia berada di bibir sungai. Suraji sadar kalau di depannya saat ini adalah sungai yang sangat deras dan besar dengan arus yang sangat kencang.
Tapi apa boleh buat, ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Akhirnya Suraji pun nekat menceburkan dirinya ke sungai yang deras dan dalam itu. Para tentara dan orang-orang pun akhirnya tidak berani meneruskan pengejaran. Mereka menganggap Suraji sudah mati ditelan arus sungai yang deras. Suraji berjuang keras mempertahankan hidupnya dalam terjangan derasnya air sungai. Walaupun dia itu sangat pandai berenang, tapi karena arusnya sangat deras, dia tidak berdaya. Namun, nasib baik masih berpihak pada Suraji. Menjelang pagi hari, arus sungai yang deras itu justru membuatnya menepi ke tempat yang dangkal. Walaupun sebenarnya Suraji bisa saja pergi ke pinggir sungai, karena saat itu sungainya sangat dangkal. Namun, saat itu tenaganya benar-benar sudah habis. Benar-benar sudah tidak mempunyai tenaga lagi. Ketika tubuhnya tersangkut di sebuah batu besar, dengan sekuat tenaga, dia naik ke atas batu itu dan tidur terlentang di atasnya. Tiba-tiba Suraji mendengar ada seorang wanita yang memanggilnya. Sontak, Suraji pun sangat terkejut dan langsung melihat ke arah suara yang memanggilnya itu. Dia melihat ada seorang wanita membawa bakul berisi pakaian yang akan dicuci di sungai. Wanita itu menghampiri Suraji. "Kamu kenapa, Kang, tiduran di sini?" Suraji tidak menjawab. Dia bangkit dan diam beberapa saat. Tapi kemudian dia berkata, "Ceritanya sangat panjang, Sekar. Intinya aku benar-benar sudah tidak mempunyai tenaga lagi." Suraji kembali membaringkan tubuhnya di atas batu itu. Melihat kondisi Suraji seperti itu, Sekar sangat iba. Kemudian dia menuntun tubuh Suraji menuju ke pinggir sungai. Sambil berjalan tertatih, Suraji menceritakan semuanya yang terjadi. Akhirnya Sekar membawa Suraji ke belakang rumahnya. Di situ Suraji disuruh bersembunyi di sebuah kandang kambing yang sudah tidak terpakai. Sekar pun membawakan makanan setiap pagi, siang, dan sore kepada Suraji. Malam itu Sekar sedang menjahit pakaian di ruang tamu. Beberapa saat kemudian datanglah seorang lelaki tinggi besar yang tidak lain adalah Karjo, sang ayah Sekar. "Sekar, ini ayah mau ngomong serius," kata Karjo memulai pembicaraan. "Memangnya ayah mau bicara apa?" tanya Sekar kemudian. Karjo meneruskan kata-katanya. "Begini, Sekar, kamu kan sudah dewasa, umurmu sudah 20 tahun lebih. Sudah saatnya kamu itu membina rumah tangga. Lihatlah, teman-temanmu yang umurnya baru 15 tahun, 17 tahun, sudah mempunyai anak semua. Tapi kamu lihatlah, sudah 20 tahun lebih kok masih saja belum menikah." Sekar tidak menjawab kata-kata ayahnya. Dia hanya tertunduk, tapi kemudian Sekar berbicara. "Tapi ayah tahu sendiri kan, apa sebabnya aku tidak mau menikah?" Mendengar ucapan Sekar, Karjo pun menghela napas panjang. Kemudian dia berkata, "Perlu kamu tahu, Sekar, sampai kapanpun, ayah tidak akan setuju jika kamu menikah dengan Suraji. Suraji itu anggota komunis, dan dia sudah mempunyai calon istri rasmi. Kenapa kamu masih mengharapkan cintanya?" kata Karjo dengan geram. "Entahlah ayah, tapi yang jelas, kalau Sekar tidak bisa menikah dengan Suraji, Sekar tidak akan menikah selamanya." Mendengar jawaban Sekar, Karjo pun langsung menaik pitam. "Kamu benar-benar anak tidak tahu diri, Sekar. Ayah berbicara seperti ini karena ayah sayang sama kamu. Kenapa kamu masih mengharapkan laki-laki yang tidak jelas itu?" Sekar pun langsung berdiri dan menangis sambil berlari menuju kamarnya. Sang ibu melihat semua itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Sang ibu pun kemudian mengetuk pintu kamarnya Sekar. "Nduk, buka kamarnya, Nduk. Buka pintunya, Nduk. Ini ibu mau ngomong." Tidak ada jawaban dari dalam. Akhirnya sang ibu pun nekat membuka pintu kamarnya Sekar. Begitu pintu terbuka, sang ibu sangat terkejut sekali. Dia pun langsung memanggil suaminya. "Pak, cepat sini, Pak, cepat!"
kata sang ibu sambil memeluk tubuhnya Sekar yang saat itu sudah tergantung dengan tali di lehernya. Karjo pun langsung berlari dan memutus tali yang menjerat lehernya Sekar. Kemudian Sekar dibaringkan dan untungnya Sekar masih bisa bernapas. Karjo langsung mengambil bantal dan air putih dan diminumkan kepada Sekar. Setelah kondisinya membaik, Sekar menoleh ke kanan dan ke kiri. Tapi kemudian dia menutup mukanya dengan kedua tangannya sambil menangis. Melihat hal itu, sang ibu hanya bisa mengelus-elus kepalanya. Sedangkan sang ayah hanya bisa menepuk jidatnya. Sambil berkacak pinggang, sang ayah ini berjalan mondar-mandir ke sana kemari. Tapi kemudian dia berkata kepada Sekar, "Baiklah Sekar, jika itu permintaanmu, ayah akan mencari Suraji dan akan menikahkan denganmu." Mendengar hal itu, Sekar matanya langsung berbinar-binar. Dia pun langsung memeluk ayahnya. "Benarkah itu ayah?" "Ya benar, ayah tidak ingin kehilangan kamu. Apa boleh buat, ayah akan mencari Suraji dan membersihkan namanya supaya dia tidak menjadi buronan lagi." Sekar sangat bahagia sekali. Dia langsung memeluk ayahnya dan mengucapkan terima kasih sambil menangis bahagia. Melihat hal itu, sang ibu kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun kali ini sang ibu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum bahagia. Akhirnya Sekar pun menceritakan kepada ayahnya kalau selama ini dia menyembunyikan Suraji di kandang kambing. "Apa?" kata sang ayah. Tapi karena dia sudah terlanjur berjanji kepada Sekar untuk menikahkan Suraji, dia pun tidak jadi marah dan menyuruh Sekar untuk memanggil Suraji. Pada awalnya, Suraji tidak percaya dengan ucapan Sekar. Tapi karena itu harapan satu-satunya agar dia bisa hidup dan bisa bertemu dengan ibunya, akhirnya Suraji menuruti kata-kata Sekar. Dia pun menemui ayahnya Sekar. Begitu masuk ke dalam rumahnya, Karjo langsung berkata kepada Suraji, "Suraji, kamu mandi dulu, kemudian ganti pakaianmu. Setelah itu makan, dan setelah makan, aku ingin ngobrol serius denganmu." "Iya Pak D," jawab Suraji. Setelah Suraji melaksanakan semua apa yang dikatakan Karjo, Suraji pun perlahan-lahan dan ragu-ragu dia duduk di ruang tamu menemui Karjo. Karjo mengutarakan semuanya. Suraji kemudian menjawab, "Tapi Pak D, saya sudah punya calon istri," kata Suraji. Kembali Karjo menarik napas panjang. "Ya itu terserah kamu. Jika kamu masih ingin bertahan dengan Rasmi, selamanya hidupmu akan seperti ini dan kamu tidak akan bisa bertemu dengan ibumu. Karena saat ini ibumu sedang berada di kamp tawanan dan mungkin sebentar lagi akan dieksekusi. Tapi jika engkau mau menikah dengan Sekar, aku akan membersihkan namamu, juga membersihkan nama ibumu, dan membebaskannya agar bisa bertemu denganmu." Suraji benar-benar tidak mempunyai pilihan. Di lain sisi dia tidak ingin mengkhianati Rasmi. Namun di sisi lain dia sangat menyayangi ibunya. Bagaimanapun juga keselamatan ibunya dan masa depannya adalah yang utama. Akhirnya Suraji pun menuruti kata-kata Karjo. Lagi pula Suraji juga merasa berhutang budi kepada Sekar yang telah menyelamatkannya. Akhirnya Suraji pun menikah dengan Sekar. Setelah Suraji menikah dengan Sekar, lambat laun dia mulai bisa melupakan Rasmi. Karena dia bisa hidup berdampingan dengan ibunya dengan tenang. Itu sudah benar-benar membuatnya bahagia, walaupun di lain sisi dia merasa sangat bersalah dan sangat ingin tahu bagaimana nasib Rasmi sekarang. Sore itu Suraji duduk melamun di teras rumah. Di pikirannya masih terbayang wajah Rasmi. Namun tiba-tiba datanglah Sekar membawakan secangkir kopi. "Dari tadi duduk sendirian, tidak ada kopi, memangnya nggak bosan, Kang?" Suraji pun tersentak dari lamunannya. "Oh enggak, ini Kakang sedang memikirkan mau mencarikan tenaga yang mau menggarap sawah kita." "Oh begitu," kata Sekar. "Kang, aku sudah 2 bulan ini terlambat bulan, Kang." "Maksudmu?" tanya Suraji. "Iya Kang, aku hamil." Mata Suraji langsung berbinar mendengar perkataan Sekar. Terbayang sebentar lagi dia akan mempunyai seorang anak.
Karjo pun yang tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka juga ikut bahagia. Karjo yang pada awalnya dia itu sangat benci kepada Suraji, lambat laun akhirnya Karjo pun mulai bisa menyayangi Suraji. Karena ternyata selama ini Suraji adalah pemuda yang sangat rajin dan setia. Apalagi sebentar lagi dia akan memberikan keturunan, memberikan cucu. Suraji, sebaiknya kamu mencari pelayan wanita untuk merawat dan juga untuk meringankan pekerjaan Sekar. Iya ya, jawab Suraji. Ketika kehamilan Sekar menginjak 8 bulan, Sekar merasakan perutnya sangat sakit melilit-lilit. Suraji sangat khawatir dengan kondisi Sekar. Waduh, jangan-jangan kamu akan melahirkan sekarang, Sekar. Tapi ini baru 8 bulan, Kang. Tapi kan banyak juga orang yang melahirkan di kehamilan di 7 bulan dan 8 bulan. Sebaiknya kita pergi ke dukun bayi, Sekar, kata Suraji. Saat itu memang bidan masih jarang, bahkan mungkin belum ada di daerahnya Suraji. Mereka pun berangkat menuju ke dukun bayi terpercaya di desanya. Mereka menuju ke rumahnya Mak Darti. Tapi setelah sampai di rumahnya Mak Darti, ternyata Mak Darti sedang pulang kampung. Sekar dan Suraji pun juga agak kebingungan. Waduh, bagaimana ini? Padahal sebentar lagi mungkin kamu akan melahirkan. Tiba-tiba ada seorang tetangga Mak Darti menghampiri mereka. Mas Suraji, kalau Mak Darti tidak ada, Mas Suraji mungkin bisa pergi ke dukun bayi di kampung sebelah. Di kampung sebelah ada dukun bayi yang baru 2 tahun, namun walaupun masih baru, tapi dia sangat pintar dan handal, Mas. Tidak apa-apa, Mas, dicoba saja. Di situ banyak kok yang sudah berhasil melahirkan dengan selamat. Akhirnya Suraji pun menuruti saran tetangga Mak Darti. Dia dan istrinya langsung menuju ke tempat yang disarankan tadi. Setelah sampai di tempat dukun bayi yang dituju, Suraji pun mengetuk pintu. Permisi, ada orang di dalam. Beberapa saat kemudian, ada seorang wanita membuka pintu rumah. Begitu pintu terbuka, Suraji sangat terkejut sekali. Ternyata dukun bayi yang terkenal itu adalah Rasmi, perempuan yang dulu pernah menjadi calon istrinya. Begitu pintu terbuka, Suraji sangat terkejut sekali. Ternyata dukun bayi yang terkenal itu adalah Rasmi, yang dulu adalah calon istrinya. Mereka berdua sangat terkejut sekali. Begitu juga Rasmi. Dia juga tidak menyangka kalau yang datang itu adalah Suraji. Namun, dia lekas menguasai dirinya. Silahkan masuk, ujar Rasmi sedikit terbata-bata. Kemudian Rasmi memeriksa kondisi Sekar. Ini belum waktunya melahirkan. Hal seperti ini sudah biasa bagi wanita yang hamil tua. Kemungkinan besar ini masih sebulan lagi akan melahirkan, ujar Rasmi. Terima kasih Rasmi, kata Suraji sambil dia menyodorkan amplop yang berisi uang. Ternyata Rasmi tidak mau menerima amplop itu. Dia berkata, simpan saja uangmu. Aku tidak butuh uang dari seorang pengkhianat, kata Rasmi. Suraji dan Sekar sangat terkejut mendengar perkataan Rasmi. Suraji pun berusaha menenangkan suasana. Sudahlah Rasmi, yang lalu biarlah berlalu. Mendadak Rasmi langsung berdiri. Bagimu mungkin bisa saja ini adalah masa lalu, tapi bagiku, engkau tetap seorang pengkhianat. Sekar yang sejak tadi melihat suaminya dimaki-maki, akhirnya tidak dapat menahan emosinya. Cukup Rasmi, cukup. Ketahuilah, Kang Raji itu lebih berbahagia jika bersamaku. Kamu ini orang komunis. Jika kamu menikah dengan Kang Suraji, anak-anakmu akan sengsara karena kamu ini sudah dicap komunis. Tutup mulutmu, teriak Rasmi. Suraji pun langsung menengahi. Sudahlah Sekar, sudahlah. Kita pergi saja. Mereka berdua pun langsung pergi dari tempat itu. Setelah kepergian mereka, Rasmi langsung menutup pintu dengan membantingnya. Kemudian dia menghempaskan tubuhnya di atas kursi sambil menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya. Rasmi pun menangis. Memang, Rasmi sejak mendengar Suraji sudah menikah, dia benar-benar seperti wanita yang sudah putus asa.
Dia benar-benar memendam dendam. Cintanya yang begitu besar kepada Suraji sudah berubah menjadi dendam. Apalagi jika dia mengingat Karjo atau ayahnya Sekar yang telah membantai kedua orang tuanya dengan sangat keji. Ditambah kata-kata Sekar yang barusan mengatakan kalau dia itu anak komunis, semakin menambah bencinya kepada Sekar dan Suraji. Perasaan cinta yang berubah menjadi dendam itu akhirnya membuat Rasmi mempunyai pikiran yang sangat jahat. Dia berniat mencelakakan Suraji dan keluarganya. Malam itu, Rasmi pergi ke tengah hutan. Dia berencana menemui sosok jin wanita yang diharapkan bisa membantunya untuk membalas dendam. Jin wanita itu bernama Nyai Cempakaweni. Dia ini selalu membantu orang-orang yang penuh dendam agar terjerumus dalam perbuatan jahat. Setelah Rasmi bertemu Nyai Cempakaweni, tanpa dia mengutarakan maksudnya, ternyata iblis wanita itu sudah mengetahui niatnya. Perlahan-lahan sosok wanita berambut panjang yang memakai gaun putih dan wajahnya seperti tengkorak itu berjalan menghampiri Rasmi. Kemudian dia berkata, "Tidak perlu kau ceritakan tujuanmu ke sini. Semuanya aku sudah tahu. Aku akan membantu semua niatmu. Aku akan memberikanmu sebuah ilmu santet lelembut. Jika kamu punya ilmu ini, kamu bisa menyuruh iblis-iblis untuk mencelakai orang-orang yang kau benci. Dan wujudmu pun tidak akan pernah menjadi tua. Kamu selamanya akan tetap menjadi muda dan cantik seperti ini." "Benarkah, Nyai?" tanya Rasmi setengah tidak percaya. "Aku tidak pernah berbohong." "Lantas, apakah saya harus mempersembahkan tumbal, Nyai?" "Kamu tidak perlu mempersembahkan tumbal kepadaku. Kamu hanya tidak boleh melanggar pantangannya." "Pantangannya apa, Nyai?" tanya Rasmi penuh rasa ingin tahu. "Pantangannya adalah kamu selamanya tidak boleh menikah. Apakah kamu sanggup?" Rasmi pun menganggukkan kepalanya. Dia merasa syarat itu bukanlah syarat yang berat, karena dia memang sudah mempunyai niatan untuk tidak menikah. Seluruh cintanya sudah dia persembahkan kepada Suraji. Dan akhirnya saat ini cintanya yang besar itu sudah berubah menjadi dendam. Setelah melakukan sujud 3 kali di hadapan Nyai Cempakaweni, Rasmi pun akhirnya pamit pulang ke rumahnya. Semenjak itu Rasmi mulai menebar teror. Hampir setiap malam dia mendatangkan lembut untuk menteror orang-orang di desanya Suraji. Desanya Suraji benar-benar dalam suasana yang sangat mencekam. Hampir setiap hari banyak orang selalu ditemui dedemit mulai dari pocong, genderuwo, sundel bolong, dan lain sebagainya. Hari berganti hari. Akhirnya 1 bulan sudah dilalui sejak pertemuan Suraji dengan Rasmi. Kembali Sekar merasakan perutnya sangat sakit melilit-lilit. Mereka pun langsung berangkat ke dukun bayi. Dan nasib baik masih berpihak pada mereka. Bayi yang bernama Mak Darti dengan cekatan mempersiapkan segalanya untuk menyambut hadirnya sang jabang bayi dari pasangan Suraji dan Sekar. "Begini, Nduk, saat ini Selasa Kliwon dan kebetulan bertepatan dengan malam bulan purnama. Menurut sepengetahuanku, siapapun yang bayi lahir di Selasa Kliwon di bulan purnama, maka bayi itu akan memiliki kemampuan khusus. Kemampuan yang sangat istimewa yang tidak dimiliki bayi pada umumnya." "Benarkah itu, Mak?" tanya Suraji. Mak Darti tidak menjawab, tapi malah meneruskan kata-katanya. "Maka untuk itu kamu, Suraji, lekas kamu bawakan 1 sisir pisang raja, 1 ekor ayam cemani, air dari 7 sumber, dan 2 buah kelapa muda. Menurut perkiraanku, mungkin sebentar lagi bayimu akan lahir. Maka dari itu, lekas kamu persiapkan semua sesajen untuk menyambut bayimu ini." "Iya, Mak, aku akan mencarinya sekarang." Beberapa saat kemudian, Suraji sudah datang kembali membawa segala keperluan untuk sesajen. Setelah semua keperluan ritual dipersiapkan, Mak Darti mulai melakukan ritual-ritual untuk menyambut lahirnya sang jabang bayi.
Begitu sang bayi lahir, Mak Darti langsung memandikan bayi itu dan kembali dia melakukan upacara ritual sesajen. Tiba-tiba pintu rumahnya ada yang mendobrak. Kemudian masuklah beberapa orang lelaki yang tinggi besar dan membentak-bentak mereka. Oh, rupanya selama ini kalianlah yang membuat desa kita ini diteror makhluk halus. Rupanya kalian sedang melakukan ritual sembahan di sini. Suraji langsung berdiri dan berkata kepada orang-orang itu, "Tidak, kalian salah paham. Ini ritual untuk menyambut bayiku yang baru lahir." Namun, orang-orang itu tidak percaya. Bahkan, orang-orang itu mulai mengajak orang-orang lain di luar rumah untuk menangkap mereka semua. Mereka memukul kentongan seolah-olah ada penjahat. Akhirnya seluruh orang kampung berdatangan mengepung rumahnya Mak Darti. Mereka semua diprovokasi seolah-olah Mak Darti, Sekar, dan Suraji adalah dalang semua teror iblis selama ini. Akhirnya Suraji, Sekar, dan Mak Darti pun ditangkap. Namun Mak Darti langsung menggendong bayi anaknya Suraji yang baru lahir itu. Dan tiba-tiba dia lari secepat kilat. Suraji dan Sekar tidak bisa berbuat apa-apa ketika orang-orang itu mengikat dirinya di tiang penyangga rumah. Rumah itu pun langsung ditutup rapat-rapat dan dibakar dari luar. Malam itu juga Suraji dan Sekar menemui akhir hayatnya. Di lain tempat, Mak Darti terus berlari secepat kilat sambil menggendong anaknya Suraji. Dia sendiri tidak habis pikir kenapa dia bisa berlari secepat itu padahal usianya sudah lanjut. Apa mungkin gara-gara dia menggendong anaknya Suraji ini? Pikir Mak Darti. Memang, Mak Darti benar-benar merasakan hal yang berbeda dari sang jabang bayi. Semenjak dia menggendong bayi itu, dia merasakan tubuhnya sangat ringan seperti kapas. Dan dia tidak pernah merasa lelah, tidak merasa lapar, dan tidak pernah merasa haus. Tubuhnya dia rasakan selalu segar bugar. Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang, siapa dalang dari tragedi yang baru saja dia alami? Tragedi yang merenggut nyawa kedua orang tua sang jabang bayi. Mak Darti tidak tahu kalau sebenarnya dalang dari peristiwa itu adalah Rasmi. Dengan ilmu yang dia dapat dari iblis Nyai Cempakaweni, Rasmi sengaja mendatangkan dedemit-dedemit untuk menteror desa dan menjadikan Suraji dan Sekar sebagai kambing hitam. Walaupun Mak Darti tidak tahu siapa dalang peristiwa itu, tapi dia bertekad akan melindungi bayi itu. Entah mengapa dia merasa harus bertanggung jawab akan keselamatan sang jabang bayi. Mak Darti akhirnya pindah dari desa itu dan menuju ke kota. Walaupun tidak berbekal apapun, hanya membawa seorang bayi yang masih merah. Namun entah mengapa, sepertinya keberuntungan demi keberuntungan selalu menyertainya. Mulai ketika dia berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menawari dia tumpangan yang akan menuju ke kota. Pengemudi mobil itu ternyata sepasang suami istri yang sudah lama tidak mempunyai anak. Begitu melihat seorang nenek-nenek yang menggendong bayi, pemilik mobil itu langsung menawari Mak Darti untuk masuk ke mobilnya. Di dalam mobil, Mak Darti menceritakan semua kejadian yang baru saja dia alami. Akhirnya, pasangan suami istri itu merasa iba dan berniat mengadopsi sang bayi. Mak Darti sangat bersyukur sekali. Akhirnya ada seseorang yang mau menolong dirinya. Sesampai di kota, ternyata pasangan suami istri ini adalah orang yang sangat kaya dan sangat baik hati. Mereka memperlakukan Mak Darti seperti memperlakukan ibu orang tua mereka sendiri. Bayi yang mereka adopsi diberi nama Krishna Aji. Seiring berjalannya waktu, Krishna tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan cerdas. Namun, Mak Darti selalu berpesan kepada Krishna agar Krishna jangan sekali-kali memakan pisang raja. Dan patangan itu juga dia katakan kepada orang tua angkat Krishna. Mak Darti merasa kalau Krishna masih berada dalam ancaman orang-orang yang jahat yang dulu mencelakai Suraji dan istrinya. Di lain tempat, ketika Krishna Aji bersama kawan-kawannya sedang menikmati liburan mendaki gunung, ketika melewati pos 1 dan pos 2, mereka merasa baik-baik saja. Namun, ketika sampai di pos 3, mereka merasakan perutnya sangat lapar sekali. Mereka pun langsung membuka bekal masing-masing untuk sekedar beristirahat dan menghilangkan rasa lapar. Salah seorang dari mereka ada yang membawa pisang goreng. Karena perut sangat lapar, pisang goreng itu pun menjadi rebutan.
mereka makan dengan lahap pisang goreng itu. Krishna tidak sadar kalau pisang goreng itu ternyata adalah pisang goreng yang terbuat dari pisang raja. Begitu Krishna Aji memakan pisang goreng yang terbuat dari pisang raja itu, tiba-tiba mereka merasakan kalau angin di sekitarnya berhembus sangat kencang sekali. Di tempat lain terlihat seorang wanita yang sedang duduk bersila di dalam sebuah gubuk di tengah hutan. Wanita ini tidak lain adalah Rasmi. Walaupun 20 tahun sudah berlalu dari peristiwa tragedi terbakarnya rumah Mak Darti, namun saat ini Rasmi masih tetap seperti dulu. Padahal sekarang usianya sudah 40 tahun lebih. Tapi dia masih tetap seperti gadis yang berusia 20 tahun. Bahkan dia malah semakin cantik. Rasmi merasakan seperti ada bisikan di telinganya. Wahai Rasmi, waktunya telah tiba. Anak itu sudah ditemukan. Rasmi yang sejak tadi bersila dan menutup mata, perlahan-lahan dia membuka matanya. Dia pun langsung mengambil sebuah baskom dan mengisinya dengan air sampai penuh. Dari dalam baskom itu dia melihat Krishna Aji dan kawan-kawannya sedang mendaki gunung. Dengan tersenyum sinis, Rasmi berkata, "Akhirnya aku temukan juga kau." Kembali Rasmi duduk bersila dan bersedekap. Beberapa saat kemudian, dia menganggukkan kepalanya sebanyak 3 kali. Tiba-tiba, wujudnya berubah menjadi asap dan lenyap. Kita kembali kepada Krishna Aji dan kawan-kawannya yang sedang mendaki gunung. Ketika Krishna dan kawan-kawannya hampir sampai di pos 4, mereka tiba-tiba melihat ada sosok gadis cantik yang kelihatannya sedang kebingungan. Krishna langsung menghampiri gadis itu. "Adik sedang apa ya? Sepertinya kok kebingungan." Wanita itu menjawab, "Aku tersesat, Kak. Aku tertinggal dari rombongan. Bolehkah aku ikut rombongan kakak?" Mereka pun tidak keberatan. Gadis itu bergabung dengan rombongan Krishna Aji. Dalam perjalanan mendaki, mereka terus mengobrol dan semakin lama, Krishna semakin akrab dengan gadis itu yang mengaku bernama Mustika. Krishna tidak sadar kalau Mustika ini sebenarnya adalah Rasmi, gadis yang dulu pernah menjadi calon istri ayahnya. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, kalau Rasmi ini semenjak mengikuti ilmu santet lembut, dia tidak bisa menjadi tua. Rasmi yang mengaku bernama Mustika ini dari hari ke hari semakin akrab dengan Krishna Aji. Mustika mengaku kalau dia ini seorang desainer, dan Krishna Aji pun ternyata diam-diam juga mulai jatuh cinta kepada Mustika. Selama ini sebenarnya banyak sekali wanita yang tergila-gila dengan ketampanan Krishna Aji. Namun entah kenapa tidak satu pun dari wanita itu yang bisa meruntuhkan hatinya. Dan kali ini begitu bertemu dengan Mustika, dia benar-benar tidak bisa lepas dari jeratan cinta Rasmi alias Mustika. Pada awalnya, Rasmi mendekati Krishna Aji bertujuan untuk membalas dendam dan mencelakainya. Namun, kenangannya bersama Suraji puluhan tahun yang lalu akhirnya mulai muncul. Dia melihat sosok Krishna Aji ini benar-benar persis penjelmaan Suraji. Mulai dari cara bicaranya, cara berjalannya, bahkan wajahnya juga sama persis dengan Suraji. Niat awalnya ingin membalas dendam, akhirnya dendam itu berubah menjadi benih-benih cinta. Mustika mulai lupa dengan tujuan awalnya. Bahkan, dia mulai berani menentang aturan-aturan dari iblis Nyai Cempakaweni. Cintanya kepada Krishna Aji semakin membara seperti dulu dia mencintai Suraji. Bahkan ketika Krishna Aji melamarnya dan memintanya untuk menikah, tanpa berpikir panjang, Mustika menerima pinangan Krishna Aji. Malam itu Mustika sedang duduk sendirian di apartemennya. Pikirannya jauh melamun, dia berpikir bagaimana nasib hubungannya dengan Krishna Aji ke depannya. Rasmi berniat menemui Nyai Iblis Cempakaweni agar bisa berhenti dari ritualnya. Dia ingin menjadi manusia normal. Rasmi pun langsung masuk ke mobilnya dan berniat pergi ke hutan tempat Nyai Cempakaweni. Namun belum sempat dia menyalakan mobilnya, tiba-tiba di depannya dia melihat sosok wanita bergaun putih, rambutnya panjang,
dan wajahnya seperti tengkorak. Yang tidak lain adalah Nyai Cempakaweni. Rasmi pun langsung keluar dari mobilnya. "Ampun Nyai, hamba akan pergi ke tempatnya Nyai." Nyai Cempakaweni pun kemudian menjawab, "Kamu tidak perlu pergi ke tempatku, dan kamu tidak perlu menjelaskan alasanmu. Aku sudah tahu semuanya. Tapi yang jelas, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari perjanjian kita. Sampai kapanpun, kamu tidak akan bisa menikah dengan laki-laki itu. Jika kamu melanggar pantangannya, kamu akan menerima bencana yang sangat mengerikan." Setelah berkata seperti itu, Nyai Cempakaweni langsung lenyap. Kembali Rasmi dilanda kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Tapi yang jelas, dia tidak bisa berpisah dengan Krishna Aji. Beberapa hari kemudian, di suatu malam bertepatan dengan malam bulan purnama, malam di mana Rasmi harus melakukan ritual sesembahan untuk Nyai Cempakaweni. Namun, malam ini Rasmi sengaja tidak melakukan hal itu. Dia benar-benar tidak ingin melakukan perjanjiannya dengan sang iblis wanita tersebut. Malam itu justru Rasmi pergi ke suatu taman karena sudah janjian bertemu dengan Krishna. Sampai di taman itu mereka mengobrol ke sana kemari. Dan di tengah keasikannya mengobrol, Krishna pamit pergi ke toilet. Tinggallah Rasmi sendirian di taman itu. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang, dan Rasmi sangat tahu apa yang akan terjadi, karena itu pertanda iblis wanita itu akan datang. Dan ternyata benar juga, tidak berapa lama muncullah Nyai Cempakaweni dengan ratu wajah yang sangat marah. "Ternyata engkau benar-benar akan melawanku. Kali ini aku tidak akan mengampunimu." Mendengar hal itu, Rasmi langsung berdiri dan menatap tajam ke Nyai Cempakaweni. "Ketahuilah, aku sekarang sudah bukan pengikutmu. Aku siap menanggung semuanya." Belum sempat Rasmi menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dia merasakan lehernya seperti tercekik. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba Nyai Cempakaweni sudah berada di belakangnya, dan kedua tangannya mencekik dan menjambak kepala Rasmi. Rasmi pun berteriak sangat keras sekali. Rasmi merasakan kalau nyawanya mungkin sebentar lagi akan melayang. Sayup-sayup dia seperti mendengar teriakan Krishna Aji memanggilnya. Dengan tenaga yang tersisa di sela-sela cekikan Nyai Cempakaweni, Rasmi mengerahkan seluruh tenaganya untuk menoleh ke arah suara itu. Dia melihat Krishna berlari ke arahnya. Nyai Cempakaweni spontan menoleh ke arah Krishna Aji. Terlihat wajahnya begitu takut melihat kehadiran pemuda itu. Dia langsung melepaskan cekikannya kepada Rasmi. Sejenak Nyai Cempakaweni berjalan mundur seperti kebingungan, sambil menggeleng-gelengkan kepala, entah apa arti gelengannya itu. Sepertinya dia kebingungan dan ketakutan. Dia pun langsung berlari dan menghilang di kegelapan malam. "Rasmi, engkau tidak apa-apa?" tanya Krishna Aji dengan nada yang sangat khawatir. Dengan terengah-engah, Rasmi pun menjawab, "Aku baik-baik saja, Mas. Tidak perlu kau khawatirkan aku." Keesokan harinya, Krishna mengajak Rasmi pergi ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ternyata kedua orang tua angkat Krishna sedang tidak berada di rumah. Di rumah itu hanya tinggal Mak Darti seorang diri. Ternyata kedua orang tua angkatnya Krishna sedang berada di rumah saudaranya, dan mobil mereka sedang rusak. Mak Darti berpesan kepada Krishna agar segera menjemput mereka. Krishna pun langsung berkata kepada Rasmi, "Rasmi, kamu di sini sebentar ya, aku mau menjemput kedua orang tuaku." Rasmi pun tidak keberatan ditinggal sendiri di rumah itu. Sepeninggal Krishna, tinggallah di rumah itu Rasmi dan Mak Darti. Perlahan-lahan Mak Darti berjalan dan duduk menemui Rasmi. Kemudian Mak Darti berkata, "Aku sepertinya tidak asing dengan dirimu. Sejak awal acara pertunangan kemarin, aku sudah curiga kalau kamu sebenarnya bukanlah orang asing bagiku." Mendengar kata-kata itu, Rasmi hanya bisa menunduk. Perlahan dia berdiri dan bersujud mencium lutut Mak Darti. Dia menangis dan meminta maaf. Dia benar-benar menyesal dan ingin bertobat. Dia pun juga mengaku kalau dia yang menjadi dalang tragedi pembunuhan kedua orang tuanya Krishna. Mendengar hal itu, Mak Darti sangat marah sekali. Dia langsung mendorong Rasmi hingga Rasmi langsung terjatuh. Kembali Rasmi berdiri dan bersujud minta ampun kepada Mak Darti. Mak Darti kemudian berkata, "Sudahlah, pergilah. Aku tidak sudi melihatmu lagi. Jika engkau tidak mau pergi, akan aku ceritakan siapa kau sebenarnya.
Akan aku ceritakan kepada Krishna kalau engkau sebenarnya dalang dari pembunuhan kedua orang tuanya Krishna. Rasmi pun sangat ketakutan. Dia memohon-mohon jangan sampai Mak Darti menceritakan semuanya itu kepada Krishna. Akhirnya, Rasmi pun berkata, "Baiklah, Mak. Kesalahanku memang sangat besar di masa lalu. Aku akan pergi. Tapi, aku mohon, Mak, jangan kau ceritakan semua ini kepada Krishna. Aku akan pergi, Mak. Tapi ketahuilah, Mak, aku benar-benar sudah bertobat. Aku benar-benar sangat mencintai Krishna, Mak." Setelah itu, Rasmi keluar dari rumahnya Krishna dan pergi. Beberapa saat kemudian datanglah Krishna dan kedua orang tua angkatnya. Krishna sangat terkejut ketika mendapati Rasmi tidak berada di rumah itu. Tanpa banyak bicara, Krishna pun langsung pergi ke apartemennya Rasmi. Namun di sana dia tidak menemui Rasmi. Sejak kepergian Rasmi, Krishna Aji seperti orang yang kehilangan pegangan. Dia sudah tidak mau beraktivitas seperti biasanya. Yang dia lakukan hanya mengurung di kamar, bahkan tidak mau makan dan minum. Semangat hidupnya telah hilang. Melihat hal itu, Mak Darti merasa iba kepada Krishna. Ada penyesalan di dalam hatinya telah mengusir Rasmi. Padahal dia sendiri juga sebenarnya sudah menyadari kalau Rasmi memang terlihat benar-benar ingin bertobat. Akhirnya, Mak Darti berniat akan mencari Rasmi. Malam itu, Mak Darti pergi ke apartemennya Rasmi. Di apartemennya tidak ada siapapun, dan Rasmi entah pergi kemana. Di situ, Mak Darti melakukan ritual putar giling, membakar kemenyan, dan menyiram tempat tidur Rasmi dengan air kembang 7 rupa. Ritual putar giling ini dipercaya sebagian orang bisa mendatangkan seseorang yang hilang atau tidak diketahui tempatnya. Setelah melakukan ritual itu, Mak Darti pun pulang. Namun belum sampai di rumah, di tengah jalan Mak Darti seperti melihat sosok wanita yang tidak lain adalah Rasmi. Mak Darti pun menghentikan mobilnya dan dia keluar dari mobil. Kemudian Mak Darti berkata, "Pulanglah, Nduk, dan Krishna benar-benar tidak bisa hidup tanpamu." Rasmi pun mendekat dan langsung memeluk Mak Darti. Di dalam mobil, Rasmi menceritakan semua permasalahannya, termasuk perjanjiannya dengan Nyai Cempakaweni. Ternyata iblis wanita yang bernama Nyai Cempakaweni ini bukanlah hal yang asing di telinga Mak Darti. Mak Darti pun berkata, "Kamu tidak perlu khawatir. Kelemahan iblis itu adalah orang-orang yang mempunyai weton Selasa Kliwon dan lahirnya di malam bulan purnama. Dan semua hal itu dimiliki oleh Krishna Aji. Sebaiknya kamu secepatnya menikah dengan orang yang ditakuti oleh Nyai Cempakaweni. Dengan sendirinya, semua perjanjian dengan iblis itu akan luntur. Dan iblis itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadamu." Setelah sampai di rumahnya Krishna, Rasmi langsung berlari menemui Krishna yang saat itu sedang duduk termenung di teras rumahnya. Begitu melihat Rasmi, wajah Krishna langsung berseri-seri. Dia seperti memiliki semangat hidup lagi. Mereka pun akhirnya melangsungkan pernikahannya. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Mak Darti. Setelah mereka berdua menikah, iblis Nyai Cempakaweni itu sudah tidak pernah mendatangi Rasmi lagi. Krishna memang benar-benar sosok yang ditakuti iblis wanita itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan terus menghadirkan kisah-kisah menarik di beranda YouTube teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.